Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Arif Rifan SHM MSI, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir di audio atau studio Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, untuk malam hari ini kajian terkait pembagian waris untuk nenek dan mereview seri kedua, melanjutkan atau mengulang review minggu kemarin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Ahmad Arif Rifan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian, semoga rahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat hadir kembali di majelis ilmu kita ini dalam rangka mengkaji ilmu faraid, dan kita telah sampai pada kajian tentang ashabul furud, penerima bagian pasti. Pada hari ini kita sampai pada penerima bagian pasti nenek. Nah, di sini akan saya sampaikan dulu. Yang dimaksud dengan nenek ini maksudnya adalah ini, ilustrasi nenek. Perbedaan kakek atau nenek sahih dan fasid. Nah, jadi sekali lagi, sahabat sekalian, semoga rahmati Allah, jika kita menyebut nenek, ya saya perbesar saja ini. Ternyata jika kita menyebut nenek dalam kajian ini, tentu yang dimaksud adalah nenek dari yang meninggal. Nah, ini gambarannya. Misalnya ini di gambar ini mayit atau yang meninggal dunia atau muwarisnya. Ketika dia meninggal dunia ini, nah ini ternyata bukan hanya ayah dan ibunya yang bisa mendapatkan kemungkinan mendapatkan bagian dari warisan. Nah, maaf, ini. Jadi dari jalur ayah itu ada kemungkinan kakek, ada kemungkinan nenek. Jadi jika kedua-duanya ini hidup, ini mereka baik kakek ataupun nenek memiliki kemungkinan untuk bisa mendapat. Nah, tentu dengan keadaan-keadaan atau tergantung dengan keadaan ahli waris yang lain. Apakah ahli waris yang lain juga hidup? Nah, begitu pula ini. Tentu yang dimaksud di sini nenek yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ini. Nenek dari jalur ayah.
kemudian nenek dari jalur ibu. Nah, kalau kita melihat barisannya ini, jika ayah ini hidup, tentu kakek dan nenek ini terhijab. Jika dari garis ibu ini, ya, ada ibu, nenek ini juga terhijab. Nah, kalau kakeknya dari jalur ibu, ini bukan penerima bagian pasti, karena diselingi perempuan di sini, maka dia bukan penerima bagian pasti. Jadi yang akan kita bahas adalah dua nenek ini, nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu. Nah, berikutnya. Nah, biasanya sangat jarang ya sampai pada generasi keempat atau generasi ketiga di atas si mayit ini. Karena usia manusia itu, kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, sedikit yang melampaui usia 70 tahun. Jadi umat Rasulullah SAW itu tidak banyak yang melampaui 70 tahunan. Maka kita bayangkan ini, ya, nenek dari jalur ayah dan ibu. Baik, jadi nenek yang paling terdekat itu, ya, dari jalur dari jalur ayah itu adalah nenek yang langsung menjadi nenek atau ibu dari ayah. Sedangkan nenek dari ayah biasanya disebut dengan nenek yang lebih jauh atau nenek yang terjauh. Bisa jadi ini juga dinaikkan lagi. Jadi sampai 4 generasi di atas si mayit. Tadi 3 generasi, sekarang 4 generasi di atas si mayit. Itu yang terjauh. Jadi yang paling atas itu yang terjauh. Yang nomor 2 itu terjauh yang nomor 2. Nah itu kalau dari urutannya dia yang terjauh nomor 1. Tapi yang paling jauh itu yang N itu. Dari jalur ayah. Sedangkan nenek dari merupakan ibu dari ayah atau nenek dari si mayit ini disebut dengan nenek yang terdekat. Nah, mari kita akan lihat berapa bagian. Begitu pula ini dari jalur ibu sebelah kiri itu yang warna biru. Ya. Begitu pula jalur dari ibu ini nenek yang terdekat. Sedangkan yang berikutnya dan berikutnya itu termasuk nenek yang terjauh. Kita lihat langsung dalilnya. Berapa bagian nenek? Sabda Rasulullah SAW, marawahu Abdullah ibn Ahmad fil Musnad an Ubadah ibn Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada lil jaddataini min al mirathi bis sudusi bainahuma. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit, ya, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bagian untuk 2 nenek sebesar 1/6 bagian. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan 1/6 bagian untuk 3 orang nenek, 2 nenek dari jalur ayah dan yang lainnya dari jalur ibu. Yang dimaksud 2 nenek itu adalah ini. Kalau kita menyebutnya 1, 2, ini maksudnya 2 nenek dari jalur ayah. Jadi yang ini ternyata masih hidup, ini juga masih hidup. Jadi di baris ini. Jadi ini dapat, ini dapat. Kalau kita melihat ini 1/6 bagian untuk 3 orang nenek, berarti inilah yang nanti dipahami berapapun nenek dari jalur manapun nanti akan berserikat 1/6. Ya. Baik nenek ini, jika ini hidup dari jalur ayah, dari jalur ibu, dan dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, ini jika hidup 1, 2, maka 1/6 dibagi di antara mereka. Jika 1, 2, 3, maka seperti hadis tadi dibagi di antara mereka. 1/6 dibagi di antara mereka. Mari kita lihat
Sehingga bagian nenek ini ada kemungkinan bisa mahjub, bisa 1/6 sendiri, bisa 1/6 jamak tadi, ya bisa ketika ketika tidak ada yang lain. Baik, saya langsung contohkan hitungannya. Kapan nenek itu terhijab, mahjub? Maka kita selesaikan dulu yang pertama ini. Kapan nenek itu terhijab? Ini Ustaz. Oh, ini. Itu apa? Ini kita lihat misalnya suami istri. Ini punya anak laki-laki 1. Nah, ini suami meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, istrinya sudah meninggal dunia lebih dulu. Bau apa? Tintanya sangat pekat. Ini ya. Lalu ini ada ayah, ada ibu. Nah, ibu di sini sudah meninggal lebih dulu. Nah, tapi ketika suami meninggal dunia ini, ayahnya masih hidup. Anak laki-lakinya hidup. Di sini kakek dari yang ini, ayahnya ayah. Jadi kalau kakek dari posisi si suami, kakeknya ini sudah tidak ada. Sudah meninggal juga. Neneknya hidup. Nah, begini. Oke? Saya pelan-pelan ini. Digambarkan. Suami istri punya anak 1 laki-laki. Ketika si suami meninggal dunia, ini si istri sudah meninggal dunia lebih dulu. Oke, kita tandai. Oke. Ayahnya masih hidup. Nah, ibu dari si suami sudah meninggal lebih dulu. Nah, begitu pula ternyata bukan hanya ayahnya, neneknya masih hidup, tapi kakeknya sudah meninggal lebih dulu. Dalam posisi seperti ini, ayah ini ayat 11, mendapatkan 1/6. Anak laki-laki, karena ini sekaligus mereview, maka saya cantumkan ini. Anak laki-laki di sini mendapatkan asabah bin nafsi. Nenek, nah ini nenek di sini karena keberadaan ayah di sini, maka dia terhijab. Mahjub. Nah, disinilah posisinya. Ya. Sekali lagi, ini yang ada adalah nenek dari jalur ayah. Nah, jadi ini kasusnya kita lihat pertama. Jadi nenek dari jalur ayah terhijab oleh ayah. Oke. Ini kita bahas nenek dari jalur ayah dulu. Baik, ini bisa difahami. Saya ulangi sekali lagi supaya lebih jelas, nanti tidak bingung. Sekali lagi, ini nenek dari jalur ayah. Oke, saya pindah ke Sajaratul Miras. Suami, istri. Suami meninggal dunia. Ini istri sudah meninggal dunia lebih dulu. Oke. Ini anak perempuan, ini anak laki-laki. Anak perempuan ini tidak ada. Oke. Jadi suami ada di sini. Posisi si mayit. Nah, ini ibu, ini ayah. Ya. Ibunya
sudah Meninggal. meninggal gitu. Nah, ayahnya ini ada nenek, ada kakek. Kakeknya pun meninggal lebih dulu. Sehingga posisinya adalah seperti ini. Sehingga kalau disebut di sini ya, si mayit berarti ayahnya si mayit, neneknya si mayit dari posisi. Anak laki-laki dari si mayit. Anak laki-laki ini mendapatkan asabah, sisa keseluruhan nanti. Ayah ini mendapatkan 1/6. Nenek karena ada ayah terhijab. Nah, sehingga bagiannya begini. Kalau ini harta itu ada satu kesatuan, katakanlah dengan penyebut 6, berarti 6/6. Berarti tersisa 5/6. Kalau hanya ini saja ahli warisnya, sekali lagi, hanya ini saja, dan harta yang ditinggalkan itu adalah senilai 6 miliar, maka dia 1 miliar 5 miliar. Nah, ini untuk gambarnya ke sekali lagi, ini statusnya adalah nenek dari jalur ayah. Nenek jalur ayah. Oke, clear. Saya akan masuk ke contoh 1/6 berikutnya. Oh. Baik. Sahabat sekalian rahmati Allah. Kembali kepada bagian tadi. Jadi yang kita bahas barusan contohnya itu adalah yang bagian ini. Nenek dari jalur ayah. Nah, sekarang kita akan membahas nenek dari jalur ibu yang ini. Nah, kira-kira. Karena si mayit ini kan punya ayah, punya ibu. Di atasnya ayah ada kakek sama nenek. Di atasnya ibu juga ada kakek sama nenek. Yang termasuk penerima bagian pasti ini hanya dari 4 ini hanya 1, 2, 3. Nah, kakek ini tidak termasuk penerima bagian pasti, yakni kakek pasti. Karena apa? Karena diselingi oleh perempuan. Oke, kita akan masuki contoh yang kedua ini. Nenek dari jalur ibu. Baik. Enggak seperti sekarang. Ini kasusnya adalah begini. Suami, kurang ke tengah nanti. Maaf. Suami istri. Ini punya anak perempuan, laki. Karena kita sekaligus langsung mereview. Oke. Suami istri punya anak perempuan sama laki. Perempuan 1, laki 1. Oke. Ketika suami meninggal dunia, istrinya ini sudah tidak ada. Meninggal. Nah, suami ini punya ibu, punya ayah. Ayahnya ini sudah meninggal. Ibunya masih hidup. Di atas ayah ini ada nenek, ada kakek. Tapi nenek kakeknya ini sudah tidak ada juga. Sudah meninggal lebih dulu. Sehingga kita tandai begini. Oke. Nah, dari jalur ibu, nah ini kakek kan tidak. Ini ada nenek dari jalur ibu. Pada posisi seperti ini, ibu ini mendapatkan 1/6. Dua anak ini mendapatkan asabah bil ghair, ABG. Asabah bil ghair. Nenek ini karena keberadaan ibu terhijab. Jadi ibu ini menghijab nenek, menghijab ibunya.
karena ini lebih dekat ini. Nah, jadi sekali lagi untuk kasus ini, kalau nilainya katakanlah 6 miliar misalnya, karena satu kesatuan adalah 6 per 6 dengan penyebut 6 ini, berarti sisanya adalah 5 per 6. 5 per 6 ini jatuh ke dua anak laki perempuan ini dengan komposisi 2 banding 1. 5 ini dibagi 3, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Nah, inilah gambaran kasusnya. Jadi sekali lagi yang kita maksud di sini adalah nenek dari jalur ibu terhijab oleh ibu atau oleh keberadaan ibu. Nah, kalau yang nenek dari jalur ayah itu dapat terhijab oleh keberadaan ayah. Nah, sekarang ada kaidah yang ketiga. Nah, ini yang perlu kita transfer dulu ke Syajaratul Miras. Sebelum itu diulangi, saya akan sampaikan dulu pengulangan ini. Sekali lagi ya, ini awalnya kasus seorang muslim meninggal dunia. Ini bersuami istri, tapi istrinya sudah meninggal lebih dulu. Punya 2 orang anak, 1 laki, 1 perempuan. Nah, begitu. Saat dia meninggal dunia, istri sudah tidak ada, tapi 2 anak ada. Ayah, ibu, ayahnya sudah tidak ada. Kakek nenek dari jalur ayah juga sudah tidak ada. Tapi ibunya masih hidup. Ibunya si ibu masih hidup juga. Ini si nenek dari si suami ini. Nah, dalam posisi seperti ini, karena nenek termasuk penerima bagian pasti, maka kita lihat berapa bagiannya. Tapi tergantung kondisi ahli waris yang lain. Ternyata ibu hidup. Nah, disinilah posisi nenek terhijab oleh ibu. Sehingga komposisinya dapat dilihat, ibu mendapatkan 1 per 6, 2 anak ini mendapatkan sisanya asabah bil ghair dengan komposisi 2 banding 1. Nah, mari kita lihat ke gambar Syajaratul Miras. Misalnya kita seperti biasa kita ya, suami istri. Istri sudah meninggal lebih dulu. Disinilah posisi suami yang meninggal ini, mayit. Nah, mayit ini punya anak 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah, di sini dia ada ayah, dia ada ibu, tapi ayahnya sudah meninggal lebih dulu. Dari jalur ayah ini juga ada nenek, kakek, tapi nenek sama kakeknya pun sudah meninggal lebih dulu. Nah, dari jalur ibu ini kakek tidak termasuk ashabul furud. Jadi neneknya yang dilihat. Nah, nenek hidup, ibu hidup, anak laki-laki hidup, anak perempuan hidup. Nah, pada posisi seperti ini kan terlihat ya, dari posisi mayit di sini ya. Ini karena posisi mayitnya. Ibu dari si mayit ini mendapatkan 1 per 6. Karena keberadaan ibu, nah, di sini, sehingga nenek ini terhijab. Inilah nenek dari jalur ibu terhijab oleh ibu. Nah, adapun anak laki-laki anak perempuan ini mendapatkan asabah bil ghair dengan komposisi 2 banding 1 sisanya. Berapapun nanti setelah ibu ini nanti dibagi 3, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Nah, disinilah yang bisa kita lihat posisi kapan nenek itu terhijab. Oke, bisa difahami ya teman-teman? Sekarang kita akan lihat. Saya harus hati-hati, harus melihat ke bawah. Mari kita lihat kembali ke
bagan ini. Ya. Sekali lagi, tadi diingat ketika kita membahas nenek, berarti ada dua nenek yang sedang kita bicarakan. Nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu. Nah, ini bagaimana kalau di sini disebutkan nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu ini hidup bersamaan ini. Ya. Ayah tidak dapat menghijab nenek dari jalur ibu. Yang ini, teman-teman. Jadi ayah hanya dapat menghijab nenek dari jalur ayah saja. Keberadaan ayah hanya menghijab nenek dari jalur ayah. Tapi keberadaan ibu dapat menghijab kedua-duanya. Begini. Jadi kira-kira gambarannya adalah begini. Suami, istri. Jadi ada anak laki satu sedang. Ini ayah. Ini ibu. Oke? Ketika suami meninggal dunia, ini ayahnya sudah meninggal dunia. Istrinya sudah meninggal dunia lebih dulu. Nah, ternyata dari jalur ayah, kakek juga sudah meninggal dunia lebih dulu. Tapi dari jalur ayah, nenek masih hidup. Tapi ini ibu hidup. Dari jalur ibu, ini doa saja. Ya. Nenek hidup, nenek hidup. Nah, keberadaan ibu ini ternyata dapat menghijab dua-duanya. Tapi kalau ayah tidak. Sehingga dalam kondisi seperti ini, nenek ini mahjub oleh ibu, nenek ini juga terhijab oleh ibu. Ibu mendapatkan 1/6. Di sini mendapatkan as-sabah bin nafsi. Nah, ini gambarannya. Oke. Sekarang kita pindah ke Sajaratul Miras. Atau saya ulang aja lagi, sekali lagi supaya jelas. Ini harus saya ulang. Karena nanti sering tercampur itu ingatannya. Ini nenek yang mana? Sekali lagi, ayah hanya bisa menghijab nenek dari jalur ayah, tidak bisa menghijab nenek dari jalur ibu. Tetapi ibu dapat menghijab nenek dari jalur ibu ataupun nenek dari jalur ayah. Nah, gambarannya adalah, sekali lagi kita kembali dulu ke slide supaya bisa dipahami ketika nanti saya menggambarkannya. Saudara sekalian, semua rahmati Allah. Jadi ini kan mayit, ini ayahnya. Ayahnya ini punya orang tua, yakni kakek sama nenek dari posisi si mayit. Jadi kakek nenek dari ayah. Mayit juga punya ibu. Ibu ini punya orang tua, maka ini kakek nenek dari jalur ibu. Nah, yang kita bahas adalah nenek dari jalur ayah sama nenek dari jalur ibu. Nenek dari jalur ayah ini terhijab oleh ayah jika ada ayah, dapat terhijab. Nah, sedangkan nenek dari jalur ibu juga dapat terhijab oleh ibu di sini jika ibu hidup. Hanya saja ayah ini keberadaannya hanya dapat menghijab nenek dari jalur
ayah saja. Nah ini. Jadi kalau ada nenek dari jalur ibu, dia tetap dapat. Begitu pula, tapi kalau ada ibu, maaf, adanya ibu ini dapat menghijab, ya, dapat menghijab baik nenek dari jalurnya, jalur ibu maupun nenek dari jalur ayah. Itu tadi yang saya gambarkan, ya. Sehingga saya langsung masuk ke Sajaratul Miras, gambarannya tadi ya. Suami, istri. Oke. Istri ini meninggal lebih dulu. Oke. Ini punya anak 2 tadi ya. Contohnya yang tadi sebelum ini. Laki-laki, cuma 1. Oh, laki-laki saja? Cuma laki-laki saja. Oh iya. Anak laki-laki tadi. Jadi di sini si mayit. Nah, mayit ini punya ibu, punya ayah. Nah, ayahnya sudah meninggal lebih dulu. Tapi dari jalur ayah ini ada kakek, ada nenek. Sedangkan kakek ini sudah meninggal. Nah, di sini ya, ini kita tiadakan nenek ini. Nah, jika dalam posisi seperti ini, suami meninggal dunia, oke, istri tidak ada, ayah sudah tidak ada, tapi ibu hidup. Nenek dari jalur ayah ternyata masih hidup. Nenek dari jalur ibu pun juga masih hidup. Nah, di sini ibu karena ada anak mendapatkan 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Nah, ini anak ini mendapatkan asabah. Nah, adapun nenek karena keberadaan ibu terhijab di sini. Jadi ibu bisa menghijab 2. Baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Nah, inilah gambarannya kondisi nenek. Kita akan segera selesaikan. Bisa difahami, semoga dapat dilihat oleh teman-teman. Baik. Berikutnya kita akan melihat kapankah nenek mendapatkan bagian 1/6. Nah, jadi ilustrasinya 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi. 5 menit. Ya. Masya Allah. Jadi kapan nenek sekarang mendapat 1/6? Seperti tadi dalam riwayat itu ternyata nenek bisa dapat. Ya. Jadi suami istri. Ini. Punya anak laki-laki 1. Katakanlah begini dulu. Atau kita buat sedikit bervariasi. Punya anak laki-laki 2. Oke. Nah, ini ayah. Ini kakek. Jadi ketika dia meninggal dunia, istri hidup. Anak laki-laki 2 ini hidup. Ayah ini sudah meninggal. Kakek sudah meninggal lebih dulu. Nenek dari jalur ayah. Ini ibu sudah meninggal. Karena kalau ada ini dapat terhijab. Nih, kira-kira kita gak usah terus ke atas, ini anggap begini aja. Jadi ini dari sini pun ya. Dari jalur neneknya yang di sini ini tidak ada. Kakek juga tidak ada. Oke. Jadi gambarannya begini. Nenek dari jalur ayah hidup.
istri hidup, anak laki-laki 2 hidup. Ya. Sekali lagi saya ulangi, waktu paling tinggal 1 kasus ini. Suami istri, oke, punya anak laki-laki 2. Nah, ini. Ketika dia meninggal dunia, istri hidup, anak laki-laki hidup. Tapi ayah ibunya sudah meninggal. Dilacak lagi ke atasnya, asalnya. Ternyata kakeknya sudah meninggal, neneknya masih hidup. Nah, berarti yang hidup ini ya dari jalur ibu sudah meninggal semua. Nah, sehingga terlihat di sini kemestinya nenek dari jalur ayah hidup dari asal. Dari istrinya hidup. Bisa kita tulis 1, bisa kita tulis 2. Kalau memang istrinya 2. Anaknya laki-laki 2 hidup. Nah, dalam posisi seperti ini, kita sambil mengingat, karena sambil mereview, istri karena ada anak 1/8. Anak laki-laki, asobah bin nafsi. Karena 1 jenis. Nenek mendapatkan 1/6. Nah, di sini. Tentu nanti disamakan ini penyebutnya ini. Nah, oke. Ini. Baik, ini sekarang kita transfer ke Syajaratul Miras. Oke. Sehingga gambarannya adalah begini. Suami, istri. Ini mayit. Oh, maaf, salah. Tadi selalu membayangkan istrinya meninggal. Ini suami yang meninggal. Sehingga dia posisinya di sini. Ketika dia meninggal, dia memiliki 2 anak laki-laki semua. Nah, oke. Dari asal ini ibu sudah meninggal dunia. Ayah juga sudah meninggal dunia lebih dulu. Tapi dari jalur ayah ini kakek sudah meninggal lebih dulu. Dari nenek ini masih ada. Ini ada, ini ada, ini ada. Dari jalur ibu udah ada, sudah meninggal semua. Nah, dari posisi seperti ini kan ditanyakan berapa nenek, berapa istri, berapa anak laki-laki. Nah, di sini istri mendapatkan 1/8. Di sini mendapatkan asabah bin nafsi. Di sini terbuka karena tidak ada yang menghijab ini. Tidak ada yang menghijab. Ibu tidak ada, ayah tidak ada. Nenek terbuka. Sehingga dalam posisi seperti ini dia bisa mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan. Nah, kalau kita langsung ikutkan, nanti sisanya jatuh kepada dua anak laki-laki ini. Berapapun sisanya nanti setelah ini disamakan, bagiannya kita langsung hitungan saja. Ya, nanti sisanya dibagi 2 rata. Karena ini adalah dua-duanya anak laki. Ternyata waktunya sudah habis. Beginilah sahabat sekalian, semua rahmati Allah. Kita baru sampai pada pembahasan, kita kembali ke slide ya. Jadi mahjub dan kapan mendapatkan 1/6 ketika sendiri. Kapan mendapatkan 1/6 ketika jamak, insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian minggu yang akan datang. Semoga ini menjadi ingatan bagi sahabat sekalian bahwa kita baru selesai pada pembahasan tentang nenek, bisa dari jalur ayah, bisa dari jalur ibu. Aqulu qouli hadza, semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Arif Rifan, SHI MSI, yang telah memberikan paparannya terkait pembagian waris untuk nenek. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga nanti minggu yang akan datang kita akan melanjutkan pembagian waris untuk nenek seri kedua, yaitu 1/6 jama dan satu lagi yang ini saja. Ketika ada rot tambahan. Iya, ada tambahan. Baik Bapak Ibu jamaah, mari kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.